Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibinal Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian, peserta diskusi kopi hangat yang berbahagia, yang kami hormati narasumber kita, Kiai Haji Ahmadi Thoha. Bapak dan Ibu sekalian, pagi ini kita akan melanjutkan diskusi kita tentang pemikiran Ibnu Khaldun, seorang tokoh yang punya pemikiran yang brilian, baik di zamannya dan tentu masih relevan dengan konteks kita hari ini. Ibnu Khaldun dikenal sebagai seorang sosiolog Muslim yang punya teori-teori tentang peradaban, bangun dan jatuhnya sebuah peradaban. Begitu juga beliau juga punya teori tentang asobiyah yang menjadi kekuatan bangsa-bangsa, terutama bangsa Arab. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, karena pekan lalu kita telah membahas tentang sedikit biografi Ibnu Khaldun, tapi pada kesempatan ini kita langsung saja ya ke tema pembahasan kita, yaitu telaah pemikiran Ibnu Khaldun dan relevansinya di era kontemporer. Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah yang akan menjadi narasumber kita hari ini adalah seorang tokoh yang memang kompeten ya, karena beliau, saya baca biografinya di Google, itu banyak bergulat dalam dunia pemikiran. Ya, beliau adalah Kiai Haji Ahmadi Thoha. Beliau adalah seorang penulis sekaligus penerjemah. Nah, di antara karya-karya beliau adalah, saya bacakan, ada, ya pertama itu adalah Modernisasi Indonesia, Respon Cendekiawan Muslim. Ini tahun 87 ini ya. Kemudian ada Muqaddimah Ibnu Khaldun, ini buku terjemahan. Ya. Kemudian ada juga Kedokteran dalam Islam, Astronomi dalam Islam, Ibnu Taimiyah, Hidup dan Pikiran-pikirannya. Nah, yang menarik ini juga ada Tahafut al-Falasifah, Kerancuan para Filosof, yaitu karya dari Imam Abdul Hamid Al-Ghazali. Kemudian Menyeru Pemikiran Rasional Mu'tazilah. Kemudian juga At-Tibru Al-Masbuk, ya, yaitu karya dari terjemahan dari karya Imam Abdul Hamid Al-Ghazali. Kemudian juga Ibnu Khaldun dan Pola Pemikiran Islam. Ini buku terjemahan juga. Kemudian biografi singkat dalam kata pengantar Ahmadi Thoha dalam Sahih Bukhari. Kemudian juga terjemah dari kitab Ar-Risalah
karya Al-Imam Asy-Syafi'i. Sejarah pembaruan dan pembangunan kembali alam pikiran agama. Ini tahun 84 ini udah sekitar 38 atau 39 tahun yang lalu nih, luar biasa. Kemudian Sahih Bukhari Panji Mas 2007 ya. Fatsun Nurholis Majid, terjemah Sahih Bukhari dan lain-lain. Luar biasa ya. Jadi memang buku-buku yang ditulis oleh beliau itu terkait dengan pemikiran, dan buku-buku yang diterjemahkan juga buku-buku yang lumayan berat bahasanya. Ya artinya kalau kita menerjemahkan seperti Ibnu Khaldun itu memang agak berat sebenarnya. Bahasa Indonesianya berat, apalagi Arabnya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, untuk memulai acara diskusi kopi hangat ini, kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk tidak memperpanjang kalam, saya persilahkan kepada Kiai Haji Ahmadi Toha untuk menyampaikan presentasinya. Silakan, Kiai. Baik, terima kasih Ustadz semuanya yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk tampil pagi ini, memanfaatkan waktu subuh kita dengan olahraga pikiran ya. Ya, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jadi kemarin beberapa hari lalu itu teman saya Pak Sitanggang ya, kontak saya untuk mengadakan diskusi ini. Saya senang sekali karena memang buku yang sedang kita mau diskusikan ini termasuk buku yang yang favorit oleh penerbit yang terbaru ini, penerbit punya kawan saya juga, yaitu kawan Kontor ya, alumni Kontor, Ustaz Lukman Hakim. Sekarang sudah cetakan kedua. Jadi buku tebal itu bisa cetak dua. Kalau yang sebelumnya, yang edisi sebelumnya itu memang udah lama ya, itu sampai cetakan ke 15. Baik, pertama-tama saya mungkin mulai dari hal yang sifatnya pribadi ya. Ini tentang ada kawan saya itu tempo hari bertanya, gimana kok Anda tertarik itu dengan Ibnu Khaldun dan karya-karyanya gitu kan. Apa yang memberi mereka atau memberi Anda ide untuk menerjemahkannya? Bagaimana pula Anda melakukan terjemahan itu kira-kira begitu. Jadi itu bermula sebenarnya tahun 80 ya. Ketika saya baru selesai kuliah atau selesai sekolah, selesai nyantri di seusai saya mengikuti ujian-ujian akhir di kelas 6 Pondok Pesantren Al-Amin yang waktu itu masih bernama Tarbiyatul Mu'allimin Aslamiyah atau TMI. Sebagai santri yang memang sukanya duduk lama-lama di perpustakaan, saya suka banyak sekali baca-baca buku. Saya di waktu itu memang dikasih tugas oleh pondok untuk mengelola perpustakaan di pondok. Nah, salah satu yang membuat saya tertarik itu buku-buku karya klasik ya, buku-buku tafsir, buku-buku buku-buku majalah yang sebetulnya perpustakaan yang ada di pondok ini memang selalu diupdate. Karena Pak Kiai saya itu salah seorangnya diantaranya merupakan sekretaris Rabithah Alam Islami. Jadi kerjanya di Saudi Arabia sana, di Mekah. Jadi memang sering mengirim buku-buku dari Mekah, sehingga perpustakaan di pondok kami itu, Pondok Alamin, selalu diupdate.
ada banyak sekali buku-buku, majalah dan sebagainya. Salah satu yang saya suka itu buku karya Ibnu Taimiyah. Saya memang kagum, bukan hanya karena apa namanya sosoknya, tapi juga karena kitab-kitab karyanya itu. Jadi karyanya itu kalau saya ambil hitung banyak sekali. Salah satu judulnya Fatwa Ibnu Taimiyah itu, kalau nggak keliru judulnya 36 jilid ya, judul ini. Dengan indeksnya kalau itu 39 ya, 39. Jadi kalau saya bentangkan tangan itu kira-kira satu tangan gitu dijajar buku ini. Saya kagum bagaimana bisa gitu ya orang bisa menulis karya sebanyak itu, belum lagi karya-karyanya yang lain yang semuanya sangat-sangat berisi. Di antara karyanya yang juga mengagumkan bagi saya itu misalnya kitabnya Ar-Raddu 'alal Muttaqin ya. Ini berisi penolakan terhadap logika Aristoteles. Ar-Raddu jadi penolakan 'alal Muttaqin terhadap kaum logikawan kira-kira. Banyak sekali sang lain. Tapi memang buku karya Ibnu Taimiyah ini lebih banyak bersifat ideologis, maksud saya buku-buku karya yang memang dikhususkan untuk kepentingan langsung pelajaran keagamaan ya, keagamaan langsung gitu kira-kira. Nah, di antara jajaran buku-buku itu ada lagi satu judul buku yaitu tentang riwayat hidup Ibnu Khaldun yang ada di perpustakaan itu. Saya baca buku ini dalam kitab dan saya baca semuanya. Dan dari situ saya mulai tertarik dengan Ibnu Khaldun. Ada perbedaan agak tegas antara Ibnu Taimiyah dengan Ibnu Khaldun. Kalau Ibnu Taimiyah ini lebih banyak sifatnya dia ideologis ya, jadi merujuk pada isinya itu merujuk pada kitab suci Al-Quran, hadis dan sebagainya seperti itu. Meskipun pemikiran logikanya juga kuat sekali. Sementara kalau Muqaddimah atau Ibnu Khaldun ini sifatnya bukunya itu lebih banyak pada kondisi masyarakat, jadi keadaan masyarakat. Yang dihadapi itu kondisi real yang sedang dihadapi atau ditemui olehnya masyarakat, gitu ya. Seperti itu. Jadi saya pun tertarik membaca biografi dan pemikiran Ibnu Khaldun itu, seorang ahli geografi dan pemikiran politik yang lahir di Tunisia ya, tahun 1332 dan meninggal di Kairo pada tahun 1406. Jadi berapa tahun dari sekarang sudah? 1300 dengan 2022. Jadi kira-kira berapa abad dah? 7 abad ya. 7 abad. 7 abad dari sekarang ya Pak ya? Iya, sekitar 7 abad yang lalu. 7 abad kurang 10 tahun gitu ya. Karena itu ada, sekarang kita 22, dia 32 lahirnya, 1332. Sejak itulah saya terdorong untuk mencari kitab-kitab karya Ibnu Khaldun ini, khususnya Muqaddimah. Namun sayangnya saya tidak menemukannya di pondok waktu itu. Saya kemudian mencarinya dengan pergi ke toko buku di Surabaya. Dari tempat saya di Perenduan, di Sumeneb itu kira-kira dari tempat saya perjalanan dengan naik bus 4 jam atau 5 jam waktu itu. Saya ke Surabaya untuk cari buku itu dan saya ketemu Muqaddimah dalam bentuk terjemahan tapi dalam bahasa Inggris. Jadi ini versi ringkasnya waktu itu yang saya temukan, abridged gitu, yang abridged, dan saya beli buku itu. Saya juga menemukan satu buku karya Charles Ishawi ya, yang memuat petikan-petikan dari Muqaddimah yang sudah disusun, ditata sedemikian rupa oleh Charles Ishawi sesuai dengan topik-topiknya. Kedua buku inilah yang menjadi bacaan awal saya dalam pengembaraan, mengenal, mencari dan memahami pemikiran Ibnu Khaldun. Yang membuat saya lebih tertarik lagi adalah buku Charles Ishawi itu diterjemahkan juga oleh yang menerjemahnya adalah Profesor Dr. Mukti Ali. Saya pikir bagaimana seorang rektor gitu ya menyempatkan diri menerjemahkan suatu buku mengenai Ibnu Khaldun
itu pasti ada alasan yang sangat penting di balik itu. Nah, saya menempatkan diri saya di sana, kira-kira gini. Gitu. Nah, tapi perburuan saya belum berhenti. Jadi saya bertekad harus memiliki kitab Muqaddimah versi aslinya itu dalam bahasa Arab. Saya mencari di mana kira-kira adanya. Saya pun berkirim surat ke kawan-kawan yang sedang kuliah di Al-Azhar Kairo. Dan alhamdulillah beberapa bulan kemudian ada kawan yang baik hatinya itu mengirimkan satu eksemplar kitab Muqaddimah terbitan Darussyab yang ditahqiq oleh Dr. Abdul Wahid Wafi. Nah, ternyata Abdul Wahid Wafi inilah yang menulis riwayat hidup atau biografi Ibnu Khaldun itu sebagaimana yang disebutkan di atas tadi itu. Untuk memahami Muqaddimah ternyata memang tidak mudah bagi orang seperti saya yang baru lulus sekolah tingkatan SMA waktu itu. Tentu saja dibutuhkan usaha tersendiri untuk memahami kalimat demi kalimat bahasa Arab dari kitab Muqaddimah ini yang bentuknya berbentuk puisi ya, sastra gitu. Ibnu Khaldun juga seorang sastrawan di mana bagian akhir dari Muqaddimah itu isinya puisi-puisi yang beliau buat. Yang pada edisi terjemahan pertama yang buku putih itu belum saya terjemahkan karena saya tidak berani terjemahkannya karena nggak paham gitu. Tetapi kemudian untuk edisi berikutnya yang edisi perbaikan ya, beberapa tahun lalu, 5-6 tahun lalu udah saya terjemahkan secara lengkap sehingga menjadi bukunya menjadi jauh lebih tebal. Jadi akhirnya saya pun mulai dengan menerjemahkan lebih dulu buku riwayat hidupnya itu tadi dengan niat saya ingin mengenal lebih jauh sosok Ibnu Khaldun dan pemikirannya. Alhamdulillah terjemahan ini akhirnya diterbitkan oleh Pustaka Grafiti. Pustaka Grafiti itu adalah salah satu penerbit milik Grup Tempo. Grup Tempo yang waktu itu masih berkantor di lantai 2 di Pasar Senen gitu. Nah, penerbitan buku ini mendorong tekad saya untuk mulai menerjemahkan kitab Muqaddimah dari edisi asli bahasa Arab yang sudah saya peroleh tadi dari kiriman kawan di Al-Azhar. Dengan ucapan bismillah saya pun memulai usaha yang satu ini dan ternyata belakangan saya merasa cukup terbantu oleh bacaan-bacaan saya yang sebelumnya tadi itu, khususnya buku riwayat hidup yang saya terjemahkan lebih dulu tadi. Dari situ saya dapat memahami berbagai istilah, konsep-konsep yang terdapat di dalam kitab Muqaddimah. Terjemahan Muqaddimah edisi bahasa Inggris meskipun berbentuk ringkasan juga sangat membantu dalam merujuk nama-nama tokoh misalnya nama-nama kota atau negara yang banyak disebutkan di dalam Muqaddimah. Sebab biasanya tulisan dalam bahasa Arab agak sulit diterjemahkan ya, nama-nama kota itu, istilah-istilah itu. Jadi saya harus merujuk ke dalam Muqaddimah edisi versi bahasa Inggrisnya. Hanya saja saya ternyata harus belajar banyak bahasa Inggris waktu itu. Di pondok saya lebih banyak suka belajar bahasa Arab. Ini ada buku bahasa Inggris yang harus saya tekuni gitu. Bahkan tanpa saya duga saya berhasil memperbanyak kosakata bahasa Inggris saya dengan rajin buka kamus untuk mencari setiap kata yang tidak saya pahami pada Muqaddimah edisi bahasa Inggris tadi. Jadi ketika saya buka halaman pertama itu sekitar waktu itu ya 98% yang tidak saya ketahui itu apa mufradatnya ya, mufradat bahasa Inggrisnya. Nah, buka di halaman 2 karena saya di halaman 1 sudah ketemu mufradatnya yang sekian persen udah berkurang. Terus sampai di halaman mungkin halaman 200 atau 300 atau mungkin juga sudah sampai di 400, saya sudah menguasai seluruh mufradat yang ada di buku itu. Jadi itulah saya memperkaya hasanah kamus saya dengan cara seperti itu. Sebelum naskah terjemahan Muqaddimah itu selesai, nah ternyata sudah ada penerbit yang bersedia menerbitkannya, yaitu penerbit Pustaka Firdaus. Secara kebetulan pemilik Pustaka Firdaus itu namanya Pak Ahmad Baljun, itu bekerja sebagai direktur di percetakan punya majalah Tempo.
kebetulan, jadi waktu kakak saya mengantar naskah Muqaddimah ini ke gedung Tempo, waktu itu harapan kita buku ini diterjemahkan atau diterbitkan oleh pustaka grafiti yang dimiliki itu Tempo itu. Tapi ternyata waktu itu yang menerima di apa namanya di ruang tamu adalah Pak Ahmad Baljun, dan dia bersedia untuk menerbitkannya di Pustaka Firdaus. Saya diminta mengirimkan naskah itu yang sudah diketik halaman demi halaman untuk langsung diedit oleh Pustaka Firdaus yang rupanya juga atur majalah Tempo. Maka akhiran di hasil editing atas terjemahan Muqaddimah yang saya lakukan, hasilnya cukup bagus dan enak dibaca gitu ya. Saya sendiri akhirnya diterima menjadi wartawan Tempo ya pada tahun 87, 3 tahun setelah terjemahan Muqaddimah itu terbit. Saya pun tak henti terus mengendarai pemikiran Ibnu Khaldun. Dari bacaan saya yang semakin luas, saya pun memahami bahwa pada zamannya waktu itu dan sebelumnya secara keseluruhan karya-karya Ibnu Khaldun dihormati dan didistribusikan secara luas, baik di timur maupun di barat. Meskipun tidak benar-benar dipahami mungkin di sana ya. Hal ini terutama berlaku untuk Muqaddimah yang merupakan bagian dari karya-karya kitab-kitab karya Ibnu Khaldun. Sebenarnya setelah saya baca, sejak di Kekaisaran Utsmaniyah di Turki di akhir abad ke-16 dan abad ke-18, kitab Muqaddimah sudah mendapat perhatian khusus di sana. Dia sudah dikoleksi di perpustakaan Utsmaniyah, Khilafah Utsmaniyah. Jadi mendapat perhatian khusus, dan itulah yang antara lain menjadi rujukan salah satu mahtutot atau manuskrip yang dirujuk oleh banyak orang. Tapi di negeri asalnya di Maghrib pada waktu itu Muqaddimah tidak dibaca secara luas, dan ia semakin luas justru di luar negeri setelah dia diterjemahkan di Perancis dan Eropa pada awal abad ke-19, mungkin sebagai akibat dari pengaruh dari Turki, karena waktu itu konon kabarnya pemerintah Perancis, salah seorang departemen atau kementerian di Perancis memerintahkan untuk mencari tahu bagaimana sebenarnya keadaan Maghrib. Keadaan Perancis kan menjajah wilayah sana ya, wilayah Tunisia, wilayah Maghrib, wilayah sekitarnya itu. Maka pemerintahan Perancis memerlukan pengetahuan yang cukup mendalam tentang kondisi daerah di sana dengan cara menerjemahkan buku Muqaddimah karya Ibnu Khaldun ini. Nah, 50 tahun kemudian ada begitu banyak minat dalam komunitas ilmiah sehingga banyak ekstrak atau bagian dari Muqaddimah itu yang diterbitkan, diikuti dengan edisi terjemahan dari seluruhan Muqaddimah. Karya lengkapnya pun diterbitkan di Mesir pada waktu itu yang hampir secara bersamaan. Karya para editor dan penerjemah Ibnu Khaldun sangat luar biasa. Namun menurut analisa sebagian pengamat, karya-karya terjemahan ini tidak cukup akurat dan juga tidak teliti secara ilmiah. Misalnya terjemahan Muqaddimah karya Deslein, nanti saya jelaskan di bawah, yang diterbitkan pada pertengahan abad ke-19, merupakan peristiwa ilmiah yang hebat pada zamannya ya. Tetapi sejak diketahui bahwa terjemahan ini tidak cukup akurat dan juga tidak cukup teliti secara ilmiah, ia akhirnya kurang mendapat banyak perhatian. Bersamaan dengan itu, penemuan manuskrip baru memungkinkan terbentuknya sebuah teks Muqaddimah yang lebih lengkap lagi. Jadi Muqaddimah ini pada awalnya teksnya itu manuskripnya tidak utuh, dalam artian ada bagian-bagian yang hilang, yang baru beberapa tahun kemudian dilakukan tahqiq atau penelusuran kebenarannya oleh para ahli, di mana seperti saya sebutkan di atas, saya sendiri memperoleh buku Muqaddimah versi tahqiq oleh Dr. Abdul Wahid Wafi, seorang sarjana di Mesir sana. Upaya Vincent Montel untuk menerjemahkan Muqaddimah dalam versi modern juga dinilai tidak terlalu berhasil. Di sisi lain, terjemahan bahasa Inggris Franz Rosenthal
yang muncul sebelum terjemahan Montel merupakan kemajuan luar biasa. Teksnya lebih lengkap dan terjemahannya lebih teliti meski agak kaku ya bahasanya. Artinya diterjemahkan secara literal gitu. Di atas segalanya terjemahan Rosenthal dinilai sampai mengetahui bahwa itu sekian tahun lalu itu berasal dari terjemahan Rosenthal ini. Terjemahan Rosenthal terdiri dari 3 jilid, sementara versi abridged-nya, versi ringkasannya itu hanya terdiri dari 1 jilid. Dalam bentuk buku yang lebih kecil dari versi aslinya ya, ukurannya lebih kecil gitu. Nah, kemudian saya sendiri karena sudah setelah merasa 15 edisi terjemahan terus pindah membuat koran Republika, kemudian juga membuat media yang lain. Saya merasa bahwa apa yang saya baca dari mukadimah versi lama itu perlu dan layak untuk diedit kira-kira begitu ya. Akhirnya suatu hari saya bahkan mendapat dorongan dari Pak Fahri Hamzah. Waktu itu masih dia itu berada di PKS gitu. Pagi-pagi seperti jam sekarang ini saya dipanggil oleh beliau untuk datang ke kantornya di gedung DPR sana. Hari itu sudah terkumpul semua staf dia, staf ahli dia, ada 4 orang kalau nggak salah gitu, dan teman-teman juga sebagian dari partai PKS, dari PKS. Kata dia, dia ingin sekali menerjemahkan buku ini sampai puluhan ribu eksemplar katanya itu. Kenapa? Saya tanya seperti itu. Katanya karena buku ini sangat penting untuk dibaca oleh kawan-kawan dia di PKS yang dinilai waktu itu terlalu cenderung ke buku-buku Timur Tengah ya, khususnya Ikhwanul Muslimin yang kurang mendukung bagi pemikiran perpolitikan. Yeah. Jadi Fahri Hamzah ingin menjadikan buku ini sebagai bahan untuk nanti membuat pelatihan-pelatihan yang akan diadakan di kalangan intern oleh PKS. Saya setuju dengan usulnya dan saya bangga dengan usulan itu. Tapi saya minta waktu untuk mengeditnya kembali buku itu supaya lebih enak dibaca. Tapi ternyata saya membutuhkan waktu lebih lama dari yang saya pikirkan. Saya membutuhkan ada berbulan-bulan, mungkin juga ada beberapa tahun gitu ya, sampai buku ini benar-benar saya lihat terjemahannya pas dan bagus seperti yang saya bayangkan. Namun karena saya melakukan terjemahan yang saya tambahkan dengan banyak sekali rujukan, ribuan rujukan ada saya tambahkan ke dalam mukadimah ini, maka bukunya menjadi sangat tebal. Mestinya saya bilang kepada penerbit Turos, buku ini dipilah minimal menjadi 2 jilid, atau seharusnya menjadi 3 jilid. Ternyata oleh Pustaka Firda, oleh penerbit Turos ini dijadikan dicetak menjadi 1 jilid sehingga tebalnya menjadi hampir 1.400 halaman ya waktu itu. Itulah cetakan terakhir yang cukup memuaskan bagi saya dan oleh rekan-rekan juga dianggap sebagai terjemahan yang paling komprehensif, paling bagus. Dalam istilah linguistik, saya telah mencoba menggabungkan kekakuan konseptual dan akurasi dengan gaya yang tidak terlalu jelek gitu, tidak terlalu kaku gitu. Terjemahan saya mengadopsi perspektif yang lebih luas dan memperkenalkan aspek teoritis dan historis dari karya tersebut. Saya membuat kata pengantar di situ sekitar hampir 100 halaman sendiri, di mana saya
menjelaskan bagaimana saya memulai terjemahan, terus buku apa saja yang menjadi rujukan, manuskrip-manuskrip yang menjadi rujukan saya di dalam terjemahan buku tersebut, dan lain sebagainya. Pokoknya ini saya jadikan ini sebuah proyek gitu ya, yang paling bagus menurut saya, gitu, kira-kira. Dengan mengadopsi perspektif ini, saya berharap dapat membantu menantang gagasan yang telah mengakar kuat bahwa ada jurang pemisah antara aspek teoritis dan historis dari karya tersebut, dan untuk membuka jalur penelitian baru ke dalam studi keseluruhan Ibnu Khaldun. Karena dia mengadopsi pendekatan baru terhadap sejarah dan memiliki pengetahuan mendalam tentang materinya ini, dan dia menguraikan teori masyarakat dan peradaban manusia dengan cara yang sangat kaya. Dan lebih dari itu sebetulnya saya melihat buku karya Ibnu Khaldun ini mulai dari bagian 1 sampai bagian terakhir itu dibuat oleh Ibnu Khaldun ketika terakhir diperbaiki pada waktu terakhir ketika dia sudah menjadi dosen di Mesir, sehingga nggak keliru kalau buku Muqaddimah Ibnu Khaldun ini sangat layak untuk dijadikan bahan materi kuliah bagi kawan-kawan yang mengajar baik dari subjek materi keislaman maupun ilmu-ilmu keislaman maupun ilmu-ilmu sosiologi maupun ilmu-ilmu sejarah. Baiklah, saya lanjutkan. Pengakuan di dunia Islam, Amerika, dan Eropa. Banyak sarjana, baik muslim atau bukan, seperti Al-Atas, Rosen, khususnya Ahmed, mensinyalir bahwa sumbangan Ibnu Khaldun sebenarnya sudah sangat diakui di dunia. 10 tahun lalu, tepatnya pada tahun 2012, karyanya Kitab Al-Ibar diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis dengan judul Le Livre des Exemples oleh Bibliothèque de la Pléiade. Nah, penerbit ini merupakan lembaga bergengsi ya di Prancis, didirikan oleh Schiffin pada tahun 1931. Setiap buku terbitan Pléiade selalu berkualitas tinggi mutunya, dan selalu serupa, dijilid dengan kulit, dicap dengan emas di punggung bukunya menggunakan Bible atau book paper ya kalau sekarang, yang memungkinkan buku memuat banyak sekali halaman, sampai 1 jilid itu cetakan itu terdiri dari 1.500 halaman. Banyak pengakuan atas karya Ibnu Khaldun, yang utamanya adalah kitab Muqaddimah. Arnold Toynbee misalnya sering dikutip melalui karyanya A Study of History, mengatakan bahwa Ibnu Khaldun amat berjasa dalam mengembangkan sosiologi sejarah. Hal sama diungkap di buku ajar susunan Becker dan Bernays seperti Social Touch from Lure to Science, pertama kali terbit pada 1938. Jadi bukunya buku tua-tua semua ini. Selain pengakuan tadi, teorinya sering diperbandingkan dengan teori Karl Marx tentang kepercayaan konflik sosial. Ya. Teori Wilfredo Pareto tentang sirkulasi kaum elit, atau dikembangkan oleh Ernest Gellner ketika menyusun teorinya yang berpengaruh tentang gerak pendulum dalam reformasi Islam atau segmentasi sosial, begitu kira-kira ya. Jadi Ernest Gellner ini bukunya Pencur Islam terakhir diterjemahkan oleh kawan-kawan di Paramadina, sehingga sangat baik kalau buku ini dibaca, karena buku ini juga sangat Ibnu Khaldun banget gitu. Ernest Gellner ini saya kira bagus sekali oleh kawan-kawan. Jika kawan-kawan ingin memahami lebih jauh juga tentang Ibnu Khaldun, merujuk pada buku Pencur Islam ini. Dan buku ini Ernest Gellner inilah yang menjadi rujukan utama dari Bapak Nurholis Majid Cak Nur ya. Hampir setiap artikel yang ditulisnya itu merujuk pada buku Gellner ini, Pencur Islam. Dan penting dicatat bahwa tahun 2006, lalu ketika 600 tahun kematiannya diperingati oleh dunia, banyak jurnal arus utama di dunia menempatkan Ibnu Khaldun ini
dalam tulisan-tulisan yang terhormat oleh penulis banyak sekali dari penulis-penulis terkenal yang selama ini memberikan minat khusus kepada pemikiran Ibnu Khaldun. Ketenaran Ibnu Khaldun di Eropa dan Perancis bermula sejak awal abad 19, seperti tadi sudah disebutkan di atas. Bibliografi pertama di Eropa. Bibliografi artinya daftar perpustakaan. Pertama tentang Ibnu Khaldun muncul pertama di Eropa tahun 1697 di Bibliothèque Orientale de Herbelot, Paris, Prancis. Ibnu Khaldun diperkenalkan ke Barat pada awal abad ke-19 ketika beberapa tulisannya diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis oleh De Sacy pada tahun 1806. Nah, tadi sudah disebut, Valéry Sontal menerjemahkan karya magnum opusnya atau Muqaddimah Ibnu Khaldun ke dalam bahasa Inggris secara lengkap tahun 1958 di Amerika sana. Inilah langkah pertama menuju pengakuan atasnya. Meskipun pengakuan ini penting, tapi sebenarnya pengetahuan atasnya masih sangat dangkal karena apa yang diketahui masyarakat umum tentang Ibnu Khaldun jarang melampaui perkenalan nama Ibnu Khaldun sendiri. Inilah yang terjadi di dunia Muslim pada umumnya. Ini mungkin juga terjadi di kita ya, di Indonesia, di Eropa maupun di Amerika. Seperti kita ketahui, banyak sejarawan, sosiolog, antropolog dengan minat khusus di dunia Arab Muslim sepenuhnya mengakui arti penting karya Ibnu Khaldun tadi. Paradoksnya, masalahnya studi serius terhadap karya Ibnu Khaldun ini lebih umum dilakukan di Barat ketimbang di dunia Muslim. Ini mencerminkan keadaan bagaimana dunia Muslim atau di wilayah-wilayah di mana kaum muslimin banyak sangat terbelakang di dalam ilmu sosial. Namun jika kita melihat para spesialis ilmu sosial secara umum, kita menemukan ketidaktahuan yang hampir lengkap tentang karya Ibnu Khaldun. Jadi bukan hanya kaum muslimin saja, tetapi juga kaum sosial para ahli ilmu sosial ini secara umum juga kurang begitu perhatian terhadap Ibnu Khaldun ini. Jelas sekali baik teori sosial maupun politiknya maupun teori sejarahnya tidak atau jarang dibahas dengan dengan selayaknya. Karena itu kita dapat menyimpulkan secara masuk akal bahwa Ibnu Khaldun tidak benar-benar didekati dari perspektif universalis, meskipun benar bahwa para antropolog yang berspesialisasi dalam masyarakat Muslim di dunia Islam maupun di Barat membahas teori antropologis dan politiknya dalam istilah yang sama seperti ketika mereka membahas antropologi modern ya, sosiologi modern atau perpolitikan modern. Jadi di dalam pikiran mereka itu ketika membahas Ibnu Khaldun masih seperti mereka melihat dalam konsep antropologi, sosiologi atau ilmu politik terkini. Saya pikir ada dua alasan untuk ini. Di satu sisi epistemologis terhadap karya Ibnu Khaldun tidak terlalu maju dan perbandingan yang telah ditarik antara konsepsinya dengan berbagai pemikir kuno dan modern masih sangat dangkal. Di sisi lain, apa yang kita ketahui tentang pemikirannya belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam penjelasan umum tentang sejarah pemikiran atau ilmu sosial. Memang betul dikatakan bahwa Ibnu Khaldun paling dikenal sebagai penulis Muqaddimah. Inilah pengantar karya sejarahnya dan di dalamnya ia menggambarkan ilmu masyarakat dan peradaban sebagai pendahuluan. Jadi untuk mempelajari sejarah. Bayangkan buku pendahuluan saja Muqaddimah. Muqaddimah itu artinya pendahuluan. Tebalnya 1400 halaman. Bagaimana dengan bukunya ya? Bukunya yang Al-Ibar itu tebalnya seperti apa kira-kira kalau kita terjemahkan. Nah, meskipun sisi sejarah karyanya, terutama karyanya di Maghrib tersebut telah dieksploitasi secara intens oleh semua sejarawan di kawasan itu, tetapi teori sejarah Ibnu Khaldun relatif tidak dikenal dan secara umum bahkan sering disalahpahami. Pembahasan terbatas pada apa yang dikatakan penulis tentang hal itu dalam Muqaddimah dan umumnya dianggap bahwa metode yang dipaparkan tidak benar-benar ditetapkan dalam karya sejarahnya. Pandangan ini berasal dari kesalahpahaman yang nyata. Ibnu Khaldun adalah penulis teori sejarah asli
yang berangkat dari historiografi Arab tradisional dan dalam arti memperluasnya. Sejauh itu, ia menemukan kembali dan mengembangkan semangat historiografi Yunani yang kita temukan di karya-karya filosofi Yunani. Teori masyarakat yang dikembangkan Ibnu Khaldun, teori sejarahnya saling melengkapi karena pemahamannya satu, menyeratkan pemahamannya. Sekarang mari kita beralih ke konten karyanya, konsep-konsep utama terkait dengannya. Pertama-tama kali muncul pertanyaan, apakah bahasa Arab itu menjunjung tinggi politik dan kosakata kekuasaan tentang kekuasaan? Apakah memang ada dalam bahasa Arab itu kosakata tentang kekuasaan? Apakah Ibnu Khaldun seorang penulis imajinatif yang mengada-ngada gitu, atau memang dia seorang penemu konsep yang kemudian kata-katanya itu menjadi kata kosakata perpolitikan di dalam dunia bahasa Arab? Dan bukankah bahasanya menjadi masalah bagi penerjemahnya? Memang betul begitu ya. Seperti wilayah budaya manapun di kekuatan politik tersebut yang terpusat dan di mana birokrasi telah tumbuh kuat hingga ukuran tertentu, di dunia Arab di periode klasik abad ke-8 hingga 9 dan abad 11 dan ke-12 memang mengembangkan kosakata teknis yang berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, atau administrasi negara. Kosakata itu digunakan dalam literatur politik dan sejarah serta dalam ilmu hukum yang sesuai dengan apa yang sekarang kita sebut sebagai hukum publik. Ibnu Khaldun jelas mengeksplorasi warisan itu ketika dia menguraikan teori politik dan sosialnya, dan terutama ketika dia menggambarkan kelembagaan pemerintahan atau institusi-institusi pemerintahan. Kosakata ini sebagaimanapun tidak memadai ketika kita pindah ke tingkat yang benar-benar sosiologis dalam pengertian ilmu sosiologi sekarang. Untuk mengungkapkan konsepsinya sendiri, Ibnu Khaldun menggunakan teknik yang akrab bagi para ahli teori dari filosofi kuno dan sesudahnya. Dia mengganti kata-kata dari penggunaan saat ini, memberi makna kata saat itu, memberinya arti teknis yang lebih terbatas dan bahkan meskipun agak jarang dia menciptakan istilah baru. Sebagai contoh diantaranya dia menggunakan konsep-konsep seperti ijtima insani, masyarakat manusia, masyarakat insani, mulk kekuasaan yang sering disalahartikan sebagai kerajaan, umron peradaban, tawahus kehidupan di luar atau jauh dari perkotaan, ta'annus kehidupan di dalam atau di dekat pusat kota. Istilah asobia, solidaritas, di terjemahan Fransental diterjemahkan sebagai solidaritas sosial ya. Esprit de corps atau kekuatan sosial. Kemudian Ibnu Khaldun mengembangkan istilah wazi, yaitu kekuasaan atau kekuatan yang memaksa. Juga istilah badawah, pedesaan, cara hidup pedesaan atau peradaban pedesaan. Juga mengembangkan istilah a'mal. A'mal itu kerja ya, tetapi sebetulnya yang dimaksud oleh Ibnu Khaldun adalah tenaga kerja. Malakah atau kemampuan, habitus atau bakat yang beroleh melalui pembelajaran dan sebagainya. Banyak sekali bahasa-bahasa lain atau istilah-istilah teknis lain yang diadopsi dari bahasa Arab dan dijadikan sebagai istilah-istilah miliknya. Nah, kelengkapan konseptual ini sangat penting untuk kita pahami. Kecuali kita memiliki pemahaman yang kuat tentang maknanya yang tepat, maka akan ada bahaya yang muncul kalau kita gagal memahami keseluruhan bahasa-bahasa itu, sehingga kita pun akan gagal memahami keseluruhan teori politik maupun sosial dari Ibnu Khaldun. Mohon maaf Pak Kiai. Pak Kiai ya. Sebentar. 5 menit lagi insya Allah. Mungkin ini apa perlu dibahas, kira-kira relevansi pemikiran Ibnu Khaldun dengan era kontemporernya apa? Iya. Oh gitu, baik-baik. Ini memang seperti kuliah ya. Ini sudah hampir 1 jam saya ngomong. Baik-baik. Supaya tidak membosankan ya. Baiklah. Misalnya terakhir seperti saya sebutkan tadi, karena sudah masuk ke dalam
istilah-istilah teknis gitu. Nah, kita jarang sekali sekarang membahas tentang masalah peradaban ya. Masalah peradaban ini seperti sudah hilang dari kosakata kita. Yang banyak muncul politik atau kebudayaan. Padahal justru peradaban atau umron dalam pengertian Ibnu Khaldun itu merupakan bagian inti, merupakan inti dari apa yang sekarang disebut sebagai kebudayaan maupun hal-hal terkait dengannya seperti politik, ilmu ekonomi dan sebagainya yang merupakan bagian dari kebudayaan itu. Jadi sebetulnya harus kita pikirkan yang harus menjadi perhatian kita adalah peradaban. Peradaban yang dibahas secara intens mendalam oleh Ibnu Khaldun ini di dalam kitabnya Muqaddimah. Masalah umron ini banyak sekali dibahas oleh Alatas gitu ya di dalam bukunya. Alatas seorang ilmuwan dari Malaysia gitu, dia membahas panjang lebar tentang umron ini, saya kira itu bisa jadi rujukan bagi rekan-rekan yang ingin membahas tentang umron, kondisi umron dan bagaimana peradaban yang mesti kita capai. Di Indonesia ini sekarang ini kita kurang sekali membahas tentang peradaban. Peradaban apa yang sebetulnya kita mau ciptakan di Indonesia tidak pernah kita bahas. Nah, disinilah kita kemudian kehilangan roh atau semangat ya untuk mengembangkan hal-hal lain yang terkait dengannya, misalnya di dalam bidang perpolitikan. Kita kehilangan arah di dalam bidang perpolitikan karena kita tidak paham sebetulnya peradaban seperti apa yang ingin kita bangun di Indonesia. Nah, kalau kita memahami betul bagaimana Ibnu Khaldun membahas tentang peradaban, nah di situ pengetahuan kita tentang Ibnu Khaldun ini sangat-sangat relevan dengan pemahaman kita mengenai sosial politik, bagaimana perkembangan masyarakat, bagaimana pertumbuhan ekonomi, bagaimana tentang tenaga kerja, bagaimana tentang buruh, tani, bagaimana tentang pengembangan malakah atau bakat atau keterampilan ya, atau kerajinan atau hal-hal yang terkait dengan mata pencaharian. Jadi inilah sebetulnya yang harus menjadi titik perhatian kita kalau kita ingin membahas tentang Ibnu Khaldun, yaitu terkait dengan konsep-konsep utamanya tentang ijtima insani atau masyarakat manusia, tentang umron, tentang peradaban, tentang mulk atau tentang kekuasaan, juga hal-hal yang terkait dengannya. Seperti misalnya tentang asobiyah. Asobiyah ini merupakan konsep inti dari seluruh pemikiran Ibnu Khaldun ketika dia membahas tentang umron atau peradaban. Dia mengatakan bahwa umron atau peradaban tidak akan tercipta kalau tidak ada mulk, kalau tidak ada kekuasaan. Tetapi mulk sendiri tidak akan tercipta kalau tidak ada asobiyah. Sementara itu perkembangan umron itu sendiri tidak akan pernah langsung maju seketika. Dia harus berkembang. Perkembangannya harus melalui apa yang disebut dengan bedawah atau pedesaan. Dan kita juga di Indonesia sama seperti kondisi di Maghrib atau di Tunisia sekarang. Nah, kondisi kita sama, tidak terlalu jauh, yaitu masih terdiri dari banyak sekali pedesaan di kita ini. Bedawah, cara hidup pedesaan atau peradaban pedesaan. Dari peradaban pedesaan itulah kemudian berkembang menjadi menjadi berkembang ke depan menjadi perkotaan ya, jadi perkotaan. Dari perkotaan inilah kemudian akan muncul apa yang disebut dengan pengembangan peradaban di kota ini, di mana masyarakat berlomba-lomba untuk hidup
mewah, dan ketika terjadi kehidupan yang mewah itulah waktu itu akan terjadi degradasi sosial, di mana kehidupan akan menjadi jelek, akan terjadi banyak sekali korupsi di sana, dan lambat laun disitulah akan muncul tindakan-tindakan yang sangat tidak terpuji. Bersamaan dengan itu, karena pertumbuhan dari mulak tadi itu terkait dengan perkembangan yang seperti ini, di mana ya harus tumbuh dari bawah terus ke atas, dan begitu terusnya, maka dari yang sederhana menuju yang paling sempurna menjadi kemewahan, di mana para penguasanya waktu itu sudah hidup dalam kesenangan-wenangannya untuk mencapai kemewahan. Disitulah mereka tidak lagi memperhatikan masyarakat, misalnya dengan cara menarik pajak setinggi-tingginya seperti yang terjadi di kita, gitu kan? Maka waktu itulah akan terjadi apa yang disebut dengan dia kemunduran dari kekuasaan atau pemerintahan, kemunduran peradaban, dan ketika itulah akan terjadi dalam istilah Ibnu Khaldun dengan keruntuhan kekuasaan. Di sini dia membahas tentang siklus kekuasaan, ya, siklus pemerintahan. Ibnu Khaldun sangat-sangat jeli melihat hal ini. Dia melihat dari bukti-bukti sejarah yang dia ungkapkan bahwa akan terjadi apa yang disebut dengan pergantian kekuasaan itu kira-kira selama 30-an tahun. 30-an tahun, dari kita sudah sering mengalami di banyak tempat terjadinya pergantian kekuasaan seperti terjadi di kita di Indonesia, di mana Pak Harto itu mundur atau dipaksa mundur setelah dia berkuasa selama 32 tahun. Ada seorang kawan kurang dulu yang sudah menulis tesis atau disertasi, ya, kurang dulu tentang siklus kekuasaan ini, dan sangat bagus itu dibaca menjadi rujukan kita bersama. Saya kira itu dari saya sementara. Baik. Ya. Terima kasih Kiai Ahmadi, luar biasa pemaparannya, ya. Ya, intinya bahwa pemikiran-pemikiran Ibnu Khaldun masih sangat relevan di era kontemporer, ya. Sebenarnya Muqaddimah ini sebuah kitab yang sangat menarik, ya. Menarik karena memang dalam Muqaddimah inilah teori-teori, bahkan ada kritik sejarah juga, gitu kan. Ditulis oleh Ibnu Khaldun itu. Sebenarnya saya teringat juga dengan dalam bidang yang lain, misalkan bidang ilmu tafsir. Misalkan Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti itu menulis kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, di mana kitab ini adalah buku muqaddimah dari tafsir. Tapi walaupun buku muqaddimah, tapi memuat 80 cabang pembahasan ilmu tafsir. Karena buku ini sebenarnya adalah muqaddimah dari Majma' al-Bahrain wa Matla' al-Badrain. Tetapi buku Majma' al-Bahrain ini tidak sempat ditulis oleh Imam As-Suyuti karena beliau keburu meninggal dunia. Bapak dan Ibu sekalian, kita mengenal kitab Muqaddimah, ya, yang merupakan Muqaddimah dari Tarikh Ibnu Khaldun. Dan Tarikh Ibnu Khaldun ini sebenarnya judulnya agak panjang, ya Ustaz, ya. Saya baca di sini ada Kitabul Ibar wa Diwan al-Mubtada wal Khabar fi Ayyamil Arab wal Ajam wa man asarahum min Zawi As-Sultan Al-Akbar. Jadi judulnya sangat panjang nih. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, untuk memperdalam pemikiran Ibnu Khaldun, kita akan diskusi. Saya persilahkan tadi yang angkat tangan itu. Saya sudah raise hand, kata Taufik.
Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau Pak Ahmadi bikin Zoom, saya merasa berdosa kalau tidak ngikut. Iya, saya kira gini Pak Ahmadi, memang saya dulu ini sebuah pengakuan ya. Waktu S1 saya tuh beli buku Ibnu Khaldun yang diterbitkan oleh yang penerjemahannya itu Pak Ahmadi Toha, ya memang agak kasar, penerjemahannya masih kasar karena terbawa Arab-Arabnya. Kemudian ya waktu itu saya belum jadi penulis dan saya pengagum beliau karena berani bekerja duduk untuk menerjemahkan buku itu yang diterbitkan oleh Pak Salahuddin atau apa Pak Ahmadi yang pertama itu? Al-Kausar. Al-Kausar ya. Pustaka Firdaus. Ya, Pustaka Firdaus. Al-Kausar. Ya, karena waktu itu harganya agak mahal sekali, 50 kalau nggak salah. Untuk masa itu akhirnya saya terpaksa, ada teman yang biasa bawa bajakan dari Senen itu, saya cuma beli dengan harga 12.000. Sampai sekarang masih ada bukunya. Ini pengakuan ya. Pengakuan ini. Ini sebuah pengakuan. Mahasiswa miskin pengen punya karya besar ya terpaksa. Ya memang karena ada yang jualan juga di kelas gitu waktu itu. Tapi iktiraf dari saya adalah bahwa buku ini besar. Kalau kita melihat tokoh-tokoh dalam psikologi, tokoh-tokoh di dalam ilmu pendidikan, itu para pendukungnya mereka membuat kajian khusus fokus. Sampai yang terakhir misalkan Edward de Bono itu tentang teori berpikirnya de Bono itu, dia ada satu website kajian misalnya de Bono Center. Nah, karena untuk mengkaji sambil ngopi begini, sementara Pak Ahmadi sendiri terlalu banyak informasi yang ingin disampaikan, sehingga waktu menjadi tidak cukup, maka saya pikir, kenapa kita tidak membuat kajian lah. Nggak usah ketemu di ini, susah juga kalau ketemu off-air itu mahal harganya. Iya. Maka kita buat saja misalkan website Pak Ahmadi ya, misalkan Ibnu Khaldun Center atau Ibnu Khaldun ORG atau apalah namanya, yang di situ menghimpun berbagai kajian atau tafsir daripada subtitel yang digagas oleh Ibnu Khaldun yang kemudian dikembangkan dan harus tidak berhenti. Tidak berhenti dalam arti begini, ini kan sebetulnya perang ini juga, kan perang wawasan dan juga perang penguasaan ide. Ya, jangan sampai misalkan kita kalah, nanti teman-teman kita, anak-anak kita di bawah kita itu lebih mengenal Sumahor dan kawan-kawan daripada Ibnu Khaldun misalnya. Nah, ini kan perlu usaha keras. Saya kira ada banyak teknis Pak Ahmadi untuk sampai ke arah sana. Misalkan teman-teman yang menulis tesis atau disertasi atau skripsi, dia diarahkan kepada misalkan untuk bisa Ibnu Khaldunnya tetap terkait gitu, jadi bisa dikembangkan ke arah perbandingan, artinya perbandingan antara teori ini dengan Khaldun, sehingga Khaldunnya tetap terbawa terus di dalam berbagai literatur terbaru. Karena emang kita kan selalu terjebak juga oleh kaidah ilmiah yang dibuat di kampus-kampus, misalkan literasi yang boleh digarap dari tahun sekian. Nah, untuk memerangi hal-hal seperti itu, artinya otoritas kampus terhadap pemasungan pengembangan teori-teori keilmuan, maka kita harus bekerja mandiri. Saya kira untuk tokoh-tokoh Muslim memang harus kita kampanyekan secara teoritis maupun secara data di lapangannya sehingga bisa terbentuk. Saya kira itu saja iktiraf dari saya. Karena kalau saya mendiskusikan isi klan dan lain sebagainya, saya kira kemarin ada yang nanya apa sih bahasa lain Qabilah selain klan, katanya kalau di Indonesia kan apa itu, ada yang nanya tuh karena ada yang menerjemahkan Qabilah dalam Al-Quran itu dengan
Ya saya bilang ya kalau pakai teori Ibnu Khaldun ya kabilah ya klan lah. Keluarga juga diterima seperti itu. Saya kira gitu Pak Ahmadi. Artinya tetap saja pekerjaan antum masih ditunggu. Terima kasih. Assalamualaikum. Luar biasa dari Dr. Muhammad Tata Taufik ya atas usulannya ya. Ini hanya usulan dari beliau, tapi ini adalah usulan yang sangat bermakna ya, sangat bagus ya untuk menambah dan mendalami pemikiran Ibnu Khaldun. Saya minta di sini yang sudah angkat tangan, ini langsung angkat tangan gini ya. Ada Ustaz Khairul Hadi dari Jember ini. Ya silahkan. Al Jambari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ada Dr. Taufik juga ini, Masya Allah, pimpinan para masyayikh di pesantren ini, luar biasa. Kajian kita semakin luar biasa ini berkaitan dengan Ibnu Khaldun ini. Maaf ini, karena kitab saya ini kitab yang sangat kuno banget, jadi bacanya juga agak sangat ribet sekali ya. Ketika ada tantangan membahas buku ini. Maaf ya, saya sedikit mungkin bertanya. Ketika saya baca bolak-balik tentang kitab ini, diawali dengan Al-Kitabul Awal. Jadi fi tabi'atil umron fil khalifah wa ma ya'riduha minal badwi wal hadar wa taghallub wal kasab wal ma'as wa sona'i wal ulum. Jadi di kitab awal ini yang mukaddimah ini beliau paparkan dalam kitab ini tentang rentetan berkaitan dengan umron yang tadi demikian peradaban. Peradaban itu kemudian dijelaskan adalah dibangun atas dasar kekuasaan itu kan khalifah. Berasal dari al-badwu, kebaduian, kemudian hador, ya kan, atau Madinah, kemudian terjadi taghalub, yaitu perang dan menang. Lalu kemudian dari situlah berkembang al-kasab wal ma'as wasona'i, yaitu bagaimana membangun peradaban itu dengan membangun ekonomi. Setelah itu baru kemudian ulum, yaitu peradaban di atas dasar ilmu. Jadi kalau kita lihat dalam buku Muqaddimah itu ada beberapa teori tentang bagaimana membangun peradaban yang sangat hebat menurut teori Ibnu Khaldun ya. Itu satu sisi itu. Kemudian saya seperti tadi sudah dijelaskan tentang teori asobiyah ya, yang itu diterjemahkan. Saya kok melihat bahwa asobiyah diterjemahkan dengan apa tadi? Solidaritas sosial ya. Kayaknya kok perlu dipertimbangkan kembali tentang teori asobiyah ini. Karena banyak sekali hal yang diandalkan kalau diterjemahkan solidaritas sosial itu di situ dikatakan asobiyah itu ada yang asobiyah yang dibolehkan, asobiyah yang tidak dibolehkan, disebutkan di situ dalam kitabnya itu. Lalu kemudian pertanyaan yang terakhir yaitu berkaitan dengan teori wahsiyah. Jadi dikatakan di situ bahwa annahu dalam pasal halaman 145 pasal ke-41 dari bab yang kedua, idza kanatil ummah wahsiyah kana mulkuha ausa. Jadi bagaimana disebutkan tentang wahsiyah itu, kalau bahasa kita itu wahs itu kan beringas. Atau ya ketika umat itu beringas atau umat itu rakus, maka dia akan mampu menguasai banyak kawasan begitu.
Jadi nampaknya itu dipengaruhi oleh pada waktu itu Cina yang waktu itu Holako itu bagaimana bisa menguasai dunia Islam pada waktu itu ya. Bagaimana Holako itu yang dari Cina itu mereka ini beringas. Saya kemudian berpikir, mohon maaf ya, sekarang ini Cinaisasi itu begitu banyak sekali menyebar ke dunia, terutama termasuk kepada kita. Apa ini termasuk bagian daripada apa yang ditulis oleh Ibnu Khaldun tentang wahsiyah yang dilakukan atau yang fenomena wahsiyah di kerajaan-kerajaan atau penguasa-penguasa dunia. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Nur Hadi ya, di Jember. Ya, selanjutnya gimana kayak mau ditanggapin dulu kayaknya? Kalau diberikan kesempatan yang lain dulu. Baik. Ini biar nggak lupa ya. Langsung aja ya. Ya, silakan. Jadi memang betul tadi saya terima kasih atas usul Pak Kiai Tatat, sahabat saya yang sama-sama beberapa tahun lalu mengkompilasi kurikulum untuk muadalah di Kemenak. Kita dapat pekerjaan waktu itu. Nah, nanti insya Allah kita bikin websitenya yang seperti maksud. Sebenarnya sudah ada di pikiran saya, cuma belum tertangani saja gitu. Mungkin nanti kawan-kawan bisa bersama-sama gitu ya, Ustaz Rahman ya, untuk mengelola website ini gitu. Mungkin apa judulnya, mungkin Holdunian atau apalah dan sebagainya, kita cari yang dipakai orang ya, belum dipakai orang. Holdunian. Nah, tentang Ustaz Nur Hadi, makasih nih dari Jember ya, sama kampung saya itu. Saya dari Jember, dari Jenggawa. Nggak tahu nih kalau Ustaz Nur Hadi di daerah mana ya? Saya kota Yai. Di kota. Di kota ya? Patrang. Oh, Patrang. Ya, baik. Memang betul tadi teori peradaban ini umron ya, banyak sekali dibahas oleh orang-orang yang sadar tentang maksud peradaban. Kita selama ini sudah kehilangan pemikiran tentang peradaban ini, sudah boleh dikata kita tidak beradab. Baiklah, saya lanjutkan ya tentang asobiyah. Memang betul, saya sendiri tidak menerjemahkan asobiyah itu sebagai solidaritas sosial. Agak sulit saya mencari padanan katanya, karena kalau kita pakai istilah solidaritas, semangat korp gitu, kelihatannya sangat sempit, sangat terbatas. Makanya di mukadimah yang edisi terbaru itu saya terjemahkan tetap menjadi dengan istilah asobiyah gitu saja. Nah, sementara penjelasan tentang asobiyah itu saya buatkan di catatan kaki. Nah, tentang wahsiyah itu memang tidak benar kalau seperti diterjemahkan dengan dengan beringas, bahkan dengan kebuasan ya, beringas, buas gitu kan, kuat gitu kan, pokoknya memakan pihak lain, ya, memakan pihak lain. Nah, dalam pengertian Ibnu Khaldun, wahsiyah itu atau ta'annus diterjemahkan hidup bermasyarakat atau sociality. Kalau kita kita lihat istilah tawahus atau wahsiyah itu merupakan kontradiksinya dari istilah peradaban. Jadi merupakan kontradiksi dari istilah umron yang jadi kosakata Ibnu Khaldun. Nah, meskipun sebetulnya memang jarang disebutkan atau sedikit sekali disebutkan istilah wahsiyah ini atau tawahus seperti dikatakan Ibnu Khaldun, tetapi kita bisa memahami bahwa yang dimaksud adalah
bukan seperti tadi dikatakan, tapi istilahnya adalah gagasan tentang bagaimana kebalikan dari hidup hidup terasing, hidup mengkota. Jadi tawahus itu lebih diartikan sebagai hidup terasing atau jauh dari komunalitas di perkotaan. Sedangkan ta'anus berarti kebalikannya. Nah, penduduk atau suku yang digambarkan Ibnu Khaldun sebagai mutawahish gitu ya, mutawahish bukanlah buas, tapi cenderung memiliki konotasi positif. Sejauh itu memungkinkan pelestarian kualitas sosial dan politik seperti asobiyah dan syaja'ah atau keberanian. Itu kira-kira singkatnya. Ya. Wahsiyah ya. Kalau buas itu muftaris. Ya. Hayawanun muftaris. Apa bisa diterjemahkan ini juga kali ya? Akliyah taskhiriyah barangkali. Kemampuan untuk mengelola orang. Bukan. Jadi itu taskhir. Bukan. Dia bukan ya? Bukan. Dia dikontraskan dengan peradaban gitu aja intinya. Oh iya. Berarti akes dari hadoroh berarti ya. Dalam beberapa kamus wahsiyah diartikan brutality. Iya. Dan Lugotan. Iya, dan barbarisme. Jadi mungkin juga harus dipertimbangkan juga itu. Memang lebih benar juga, semakin brutal semakin luas kekuasaannya. Terima kasih. Ya. Berarti kan kemampuan taskhir, berarti kan menaklukkan, menundukkan orang lain. Taskhir ya, makanya akliyah taskhir ya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Maaf sedikit ya, nimpali ya. Karena di pasal ke-21 itu Ibnu Khaldun mengatakan bi annahu idza kanatil ummah wahsiyah kana mulkuha ausa, itu di situ setelah itu dikatakan seperti al hayawan al muftaris. Jadi kenapa saya katakan wahsiyahnya ini beringas dan bengis itu karena beliau itu mengumpamakan hayawan yang muftaris itu biasa dia jadi raja hutan gitu loh. Ya. Seperti seakan-akan teori sosialnya itu di masyarakat yang di sana antusias atau keinginan berkuasa itu ya karena ada dasar asobiyah dan ada dasar wahsiyahnya gitu. Wallahu a'lam. Oke. Makanya kalau positifnya kita terjemahkan kemampuan untuk mengendalikan. Akliyah taskhiriyah. Bahasa positifnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini sudah ada yang angkat tangan Dr. Sita ya. Dr. Sita Resmi dari UI ya, dari UI. Ya, saya persilahkan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khair Mas Rahman. Jazakallah khair buat Ustadz Ahmadi Thaha, Kiai Haji Ahmadi Thaha. Pertama-tama saya mengapresiasi ya tadi proses kreatif yang disampaikan cukup panjang. Karena ini karya besar, pasti menjabarkan proses kreatifnya juga satu perjalanan luar biasa dari seorang anak muda yang benar-benar pencinta buku karena berada di perpustakaan sampai melahirkan karya besar yang insya Allah menjadi amal jariah buat generasi-generasi mendatang ya. Jazakallah khair. Saya juga memahami Pak, susahnya untuk menerjemah walaupun saya dari bahasa Jerman untuk cerita anak. Jadi masih lebih mudah, tapi ketika ada artikel kedokteran dari bahasa Jerman yang minta diterjemahkan, wah, susah banget karena memindahkan terminologi itu, dan itu yang saya lihat tadi dibahas tentang asobia dan seterusnya. Padahal mungkin kalau kita lihat terjemahan dari Pak Ahmadi Thaha atau Pak Ustadz Ahmadi Thaha ini, menurut saya memang bagus juga, nggak semuanya harus diterjemahkan. Artinya ada tetap kutipan yang quote and quote gitu, tetap ada di dalam terjemahan itu agar kemudian ya nggak semuanya harus ya ketika bahas asobiah ya memang terus saja asobiah. Kemudian tadi ada catatan kakinya dan seterusnya.
Jadi karena kalau saya lihat kontribusi Ibnu Khaldun yang besar juga adalah dia mensyiarkan Islam gitu di belantara ilmu pengetahuan di tingkat dunia. Ya, jadi bahwa dia mensyiarkan Islam dengan nafas Islamnya ada, kemudian juga terminologi itu menjadi satu hal yang biasa akhirnya di dalam dunia ilmu pengetahuan. Dan kalau tadi Pak Ahmadi berkali membicarakan Ernest Gellner, satu ucapan Ernest Gellner yang terkenal adalah satu-satunya isme atau ajaran yang menurut dia mampu bertahan ya karena dia modernizable, bisa dimuasirahkan tanpa harus merubah doktrin asasinya gitu, tauhid ya. Dan saya melihat nafas itu ada pada karya Ibnu Khaldun. Itu hal yang berikutnya ya. Kemudian Pak, saya melihat relevansi yang tadi mungkin seperti Mas Rahman bilang relevansinya apa? Buku ini kan buku besar yang mengandung banyak grand teori dari sosiologi, filsafat, sejarah, antropologi, dan juga ilmu politik. Jadi sebenarnya buku ini buku segala ada gitu. Memuat banyak hal yang kita tanda kutip bisa katakanlah belanja gitu atau berkelana sesuai dengan bab yang ingin kita ini sesuai dengan bidang ilmu yang kita tekuni. Nah, saya ke bab 3. Bab 3 di buku ya terjemahan saya masih di yang saya punya yang masih yang lama Pak Pustaka Firdaus. Di bab 3 itu membahas banyak tentang negara ya, kemudian juga tentang konsep kekuasaan dan seterusnya. Nah, saya setuju tadi usulan Pak Dr. Taufik ya, Muhammad Taufik bahwa sebaiknya ilmuwan-ilmuwan kesini ya, ilmuwan-ilmuwan muda terutama, terus melakukan komparasi agar pemikiran Ibnu Khaldun ini akan terus relevan gitu bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Dan kalau kita lihat dari mulai konsep negara yang diungkap oleh Socrates abad ke-5 sebelum Masehi, lalu Plato muridnya Socrates ya, lalu juga Aristoteles muridnya Plato itu abad 5 sebelum Masehi dan abad 4 sebelum Masehi. Kemudian bergerak lagi sudah bahas konsep negara. Kemudian bergerak kita abad 14 Ibnu Khaldun dan itu di masa dinasti Abbasiyah. Hal yang menarik adalah menurut ya banyak keterangan bahwa Ibnu Khaldun itu terjaga orisinalitas pemikirannya. Karena dia melakukan pendekatan yang berbeda dari mungkin pemikir-pemikir Muslim pada zamannya, dia melakukan tinjauan empiris. Jadi tidak hanya studi pustaka, literatur, ya, tapi beliau benar-benar kemudian ya berpergian gitu ke banyak penjuru dunia dan kemudian melakukan katakanlah resume dari semua itu. Jadi ada satu pendekatan empiris ya, yang luar biasa yang dilakukan oleh beliau. Nah kalau kita lihat abad 14 Ibnu Khaldun sudah bicara konsep negara, konsep juga tadi asobia yang ya katakanlah diterjemahkan dengan solidaritas sosial ataupun itu klan dan seterusnya. Tapi itu yang di abad 16 Thomas Hobbes. Kalau kita bicara ilmu politik, nggak mungkin nggak bahas Thomas Hobbes, John Locke, Rousseau tentang konsep negara gitu ya, tentang konsep negara. Kalau Thomas Hobbes itu kontrak sosial. Ya bahwa manusia itu kalau tadi dibilang beringas kalau jam itu di bukunya Thomas Hobbes Leviathan. Jadi manusia itu cenderung exploitation de long par long gitu ya. Eksploitasi manusia atas manusia lain dan itu hanya bisa dikontrol oleh kemudian dengan keberadaan negara. Dan konsep negara ideal ya menurut baik Thomas Hobbes maupun John Locke maupun Rousseau semua adalah negara yang didasarkan atas nilai-nilai kebajikan. Bahwa itu kontrak sosial. Dan juga udah mulai bicara tentang kedaulatan rakyat, bicara juga tentang katakanlah cikal bakal demokrasi. Karena John Locke udah mulai bicara pembagian power sharing, pembagian yudikatif yang kemudian dikembangkan nantinya oleh Montesquieu, yudikatif, eksekutif, legislatif gitu. Nah di abad 20 dan 21 ini kita mengenal Theda Skocpol, Ernest Renan dengan Nation State, kemudian Barons ya. Kemudian juga Soltau. Nah, semua itu kalau dilihat dari sebelumnya ini ya, filsuf Yunani yang sebelum Masehi, itu memang Ibnu Khaldun gitu. Dari abad 14, baru Thomas Hobbes, baru John Locke, baru Rousseau, baru kemudian Skocpol itu kan
bring the state back gitu ya. Dia kok lama-lama peran negara nggak ada ya. Terjadi privatisasi, kemudian terjadi katakanlah ya kesenjangan, negara ini dikuasai oleh company, oleh segelintir orang dan seterusnya. Maka dia mengatakan kembalikan peran negara gitu. Itu di abad 20, abad 21 gitu. Ernest Renan segala macam. Jadi artinya kalau kita melihat sejarah ilmu politik terutama dalam bab bicara tentang negara, kekuasaan, kedaulatan, ya basis massa dan seterusnya, maka tidak bisa kita tidak meletakkan Ibnu Khaldun sebagai salah satu peletak dasar ya pendekatan ilmu politik secara rasional, ilmiah, empiris. Seperti itu Mas Rahman. Oke, luar biasa Bu Sita atas penyampaiannya. Ini hanya menambahkan ya Bu ya. Ya. Menambahkan pertanyaan. Menambahkan dan menyetujui. Oke. Selanjutnya yang Ustaz Mutafar mau bicara Ustaz. Silakan Ustaz Mutafar. Setelah itu nanti Mas Yusuf Maulana. Suaranya belum ini Ustaz, enggak kedengaran Ustaz. Oh iya. Beliau Ustaz Yusuf aja. Ya, oke. Silakan Mas Yusuf Maulana dari Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih Ustaz Dr. Rahman. Terima kasih juga Yai Ahmadi Toha. Ini saya selalu update nih, bukunya sudah saya punya ini, sudah khatam ini. Salah satu yang karya jenengan yang berkali-kali dibaca gitu sampai hafal. Maksudnya hafal konsep kuncinya gitu. Khususnya yang edisi epic banget yang Firdaus ini. Alhamdulillah saya beli aslinya ini dengan segala kesulitan beli aslinya. Ini Kaldunian asli nih, Kaldunian asli ini. Iya, mau tanya Yai, ini terkait dengan ini proses kreativitas. Pertama waktu menyusunkan 21 tahun, terus panjenengan masuk di Graffiti Press, Tempo itu kan tentu saja ada interaksi dan beberapa intelektual ya yang kuat dalam sisi sastrawi. Saya sebut saja Mas Subah Asa itu ya, yang konsen juga dalam masalah mencari terminologi ayat-ayat politik dalam Quran ya, meskipun agak belakangan. Nah, seberapa besar pengaruh teman-teman di Tempo dalam hal, saya memaknai positif saja, terlepas mungkin sebagian kalangan Islamis memandang Tempo itu sekuler, tapi saya lihat mereka banyak yang berasal dari latar santri, termasuk panjenengan dan Mas Subah itu ininya. Nah, seberapa besar pengaruh mereka dalam hal tanda petik koreksian Muqaddimah Kitabul Ibar ini di kemudian hari, khususnya di buku ini. Saya yakin ada pengaruh Mas Subah dan yang lain-lain, Mas Gunawan dan sebagainya. Karena saya pegang yang ini, betul kata Dokter Tata tadi, ada beberapa kata yang memang sengaja dilempangkan saja gitu ininya. Nah, pengaruh dari komunitas yang lain, termasuk pengaruh Pak Mukti Ali, Rahman Zainuddin UI, Kiai Ilyas Yakub itu yang pernah menerjemahkan beberapa bagian dari kitab Muqaddimah Al-Ibar ini. Terus yang kedua, di bab terakhir tentang ilmu pengetahuan, minta mungkin share pengalaman panjenengan Yai, karena basic Yai Ahmadi Toha ini bukan eksak, sementara Khaldun itu pada masanya memang mengalami kemajuan teknologi di beberapa daulah gitu ya, termasuk di Al-Muqtawaif di Andalusia sekitarnya. Beliau itu mengenal eksak itu ya hal yang biasa saja. Sehingga ada beberapa kata kunci yang memang kalau bukan orang berlatar eksak agak berat gitu ininya. Nah, mohon diceritakan pengalaman Yai Ahmadi Toha ketika menerjemahkan khususnya bagian ke-6 atau kitab yang terakhir, kitab ke-7 itu Nji, yang tentang ilmu pengetahuan. Ada banyak sekali hasanah-hasanah yang bernuansa eksak, yang itu tidak sembarangan. Karena beberapa tadi seperti usul Dr. Muhammad Rahman, pemadanan kata kadangkala ada situasi zaman yang berbeda. Jadi misalkan menyebutkan masalah brutality dan sebagainya, saya kira dalam kosmologi dan paradigma Khaldun pada saat itu nggak mengarah ke sana. Dan saya mengapresiasi agak kehati-hatian Ahmadi Toha sehingga membiarkan termasuk kata kunci Haus al-Bait dalam Asobiyah ini, beliau biarkan aja ya, nggak diterjemahkan rumah apa. Saya cek di Frans Rosenthal juga dibiarkan the house aja dan seterusnya. Demikian.
Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Mas Yusuf Maulana ya. Gimana Kiai? Langsung ditanggapi Kiai? Baik. Gini, Ya, kalau saya masuk ke Tempo kan tahun 87 ya, 87. Itu sudah terbit edisi pertama sudah terbit. Jadi kalau saya lihat pengaruhnya terhadap langsung kepada saya belum ada gitu. Tetapi yang ada pengaruhnya adalah editingnya. Yang edit tuh ada, saya nggak sebut nama ya, 1-2 orang, tapi tidak ada nama Subasa karena waktu itu ketika saya masuk Tempo tahun itu Subasa sudah tidak ada ya, sudah pindah dari Tempo pindah ke majalah lain. Waktu itu namanya apa ya? Editor kalau dulu. Nah, jadi waktu itu memang tidak ada sama sekali ya. Karena fungsi yang sebut Tempo ini hanya tadi editor, mungkin orangnya 1-2. Yang jelas yang paling berpengaruh terhadap penerbitan buku ini adalah Pak Ahmad Baljun. Dialah yang membawa penerbitan Muqaddimah ini menjadi baik sekali. Ahmad Baljun adalah seorang sastrawan, seorang pemain teater, sering muncul di TV. Dia punya grup teater anak dan sering tampil bersama si Burung Merak. Kemudian tentang bab terakhir ya, tentang ilmu pengetahuan yang bernuansa eksak itu, memang sangat sulit itu penerjemahannya. Tetapi saya dibantu waktu itu oleh teman-teman saya di pesantren gitu, di dalam menerjemahkan, termasuk juga dibantu oleh keseriusan untuk buka kamus, karena waktu itu memang belum ada ya yang disebut seperti kemudahan yang sekarang dilakukan orang melalui Google ya, Google Translate atau macam-macam ensiklopedia yang sudah tersedia dengan sangat mudah di internet sekarang ini. Waktu itu sangat sulit kita lakukan, tapi alhamdulillah di perpustakaan pondok kami, tempat saya belajar di Madura itu cukup lengkap apa yang saya butuhkan. Insya Allah ada, tapi umumnya dalam bahasa Arab. Nah, bagaimana saya bisa menerjemahkan istilah-istilah Arab itu ke dalam bahasa Inggris gitu? Seperti tadi sudah saya sebutkan bahwa saya juga mendapatkan buku abridged ya, yang ringkasan dari Muqaddimah itu, ringkasan Muqaddimah terjemahan Farhan Rosenthal. Nah, itu juga membantu bagi saya, meskipun saya sangat hati-hati karena waktu itu saya sudah memiliki kesadaran yang kuat, meskipun saya kelas 6 gitu, meskipun keluaran masih SMA, oleh Pak Kiai saya itu, saya diwanti-wanti dari awal tentang pengaruh-pengaruh kaum orientalis. Saya sangat kritis waktu itu terhadap kawan-kawan di LP3IS atau di ormas-ormas di LSM, bahkan saya beberapa kali ngirim surat ke Dewan Raharjo terkait bagaimana pengaruh dari kaum-kaum orang asing itu. Saya kira itu Ustaz Yusuf. Ya. Oke. Terima kasih Kiai Haji Ahmadi atas tanggapannya ya. Selanjutnya saya persilahkan Cak Hasan. Cak Hasan silakan untuk berbicara. Cak Hasan hadir? Hadir nih. Mana Cak Hasan? Assalamualaikum. Pak Nur Hasan Zaidi. Oh iya. Adanya Nur Hasan ini. Cak Hasan, oh iya silahkan Pak Nur Hasan Zaidi kalau mau berbicara. Kalau Cak Hasan orang Madura, kalau Nur Hasan Zaidi orang Tatar Sunda.
Ya, jazakumullah khairan Kang Pak. Hasan. Ini Kak Ahmad Tohani, tetangga saya, sahabat saya, dan bersama-sama di PWI juga lama. Beliau pernah jadi sekjen, tetangga lama. Jadi diskusi tentang Muqaddimah Ibnu Khaldun, saya sering perjalanan berhari-hari dengan Cak Ahmad ini. Di mobil bersama-sama keliling Jawa Barat, keliling Jawa. Jadi sebenarnya sudah lama kita membedah, berdua ngobrol. Jadi Cak Ahmad ini perpustakaan berjalan. Jadi buku yang sudah diterjemahkan beliau dengan ikhtiar yang sangat luar biasa, dan finishing akhir beliau menerjemahkan katanya ketika di pesantren, tapi diterjemahkan kembali pada umur-umur beliau yang sudah senior, bukan sepuh, senior, dengan penerjemahannya yang lebih bisa kita nikmati lagi bahasanya. Nah, intinya memang membaca buku yang dibahas oleh teman-teman barusan ditanggapi, dijelaskan oleh Cak Ahmadi. Memang membaca buku ini buku berat ya. Tapi kalau dia seorang aktivis sosial kemasyarakatan atau politik, buku ini menjadi hidup. Buku ini menjadi hidup. Sangat implementatif. Karena Ibnu Khaldun kan beliau juga pelaku, juga seorang hakim, politisi juga. Setelah dia ngumbara pengembaraan sebagai politisi, sebagai hakim, sebagai penasehat negara. Kemudian beliau menulis dan sangat hidup tulisannya. Nah, kita ini sebagai aktivis terbantu. Tapi kalau nggak dijelaskan oleh Cak Ahmadi juga kita gagap juga, baca bahasa Arabnya juga gagap. Nah, diterjemahkan beliau ini menjadi hidup. Dan diskusi di dalam perjalanan dakwah saya berdua dengan beliau menjadi hidup. Langkah-langkah kita yang beliau baca diterjemahkan, seperti ketika keliling dengan Kang Aher di Jawa Barat. Beliau keluarkan jurus-jurus tadi yang dijelaskan, jurus ta'asub, jurus penguasaan, penaklukan, semua. Nah, kayak jadi semuanya itu menginspirasi Ibnu Khaldun ini. Dalam penguasaan seperti begini, Rasulullah itu kan sangat ringkas 23 tahun menyelesaikan dakwah di Jazirah Arab. 23 tahun. Dan itu diteorikan oleh Ibnu Khaldun dalam konsep-konsep ta'asubnya. Quraisy, suku Aus dan Khadraj, penguasaan seluruh suku di. Nah, saya ketika mendampingi Kang Aher di Jawa Barat, bagaimana menata dakwah melalui Ormas PWI, menata penguasaan dakwah, menata pendidikan, bahkan politik, mengawal Kang Aher bersama Cak Ahmadi dulu. Mendampingi ini, teori-teori ini sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat di dalam membuat peta jalan dakwah ini. Jadi saya pikir ini memang membaca buku ini agak mengkerut ya kepala kita ya. Agak mengkerut. Iya. Tapi ketika dalam safar-safar dakwah, pemetaan dakwah ini menjadi asik. Jadi saya pikir diskusi ini atau dalam sebuah forum tertentu menarik. Bahkan perlu dihadirkan para politisi, pimpinan politisi atau pimpinan ormas. Iya. Supaya menjadi menarik dengan Cak Ahmadi disandingkan. Ini saya lihat juga di sini senior saya, ini ada Ustaz Muzaffar, ada Ustazah Mbak Sita ini. Apa kabar Pak Dede? Apa kabar? Khair. Ini para aktivis sosial dakwah yang sangat luar biasa. Saya pikir kalau dibahas detail oleh senior juga menjadi hidup ya. Jazakumullah Cak Ahmadi. Ini saya dengarkan dari awal, dari tadi, hatur nuhun yang menginisiasi ini, dan ide ini sudah lama, tapi Cak Ahmadi orangnya tawadu. Kalau nggak didorong-dorong beliau ya terus di depan komputer menerjemahkan apa saja, menulis apa saja. Saya bujuk lewat istrinya Teh Mu tuh. Lewat istrinya Teh Mu. Oh iya. Syukuran itu aja tanggapan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallahu khairan. Haji Muhammad Saidi dari UI ya. Luar biasa. Satu umat Islam. Ini kopi hangat merasa terhormat atas kehadiran beliau. Baik. Selanjutnya Cak Hasan. Ya,
Oh, ada Cak Hasan. Hasan yang lain. Hasan yang lain. Ya. Mohon maaf saya nggak bisa menghidupkan videonya. Ini sedang mengerjakan banyak hal yang lain. Oh iya, baik. Satu hal yang bagi saya sangat menarik dari buku ini, ya, bahwa Ibnu Khaldun yang hidup sekian ratus yang lalu, karyanya ini menjadi rujukan bagi banyak ilmuwan berikutnya, bahkan ilmuwan barat, dan ini sebuah kebanggaan bagi kita umat Islam. Tapi di satu sisi ada satu hal yang saya merasa miris juga, ya, bahwa sekian ratus tahun setelah Ibnu Khaldun sampai saat ini itu kita belum menemukan sosok yang menulis tentang sejarah Islam dalam hal politik dan berbagai hal yang lainnya itu dengan tinjauan secara empiris itu. Saya tidak tahu permasalahannya di mana. Apakah kemudian karena kita ini dengan slogan yang kembali kepada Quran dan Sunnah itu, sehingga akhirnya seakan-akan fikul waqi kita itu kurang kita dalami begitu. Dan perjalanan yang sekian ratus tahun itu, ketika kita saat ini merujuk kembali kepada Ibnu Khaldun, rasa-rasanya loh, ini jauh sekali. Apakah kemudian tidak ada penulis lain, literatur lain atau referensi yang lain dari pemikir-pemikir Muslim itu yang bisa melakukan pendekatan secara empirik terhadap permasalahan umat, terhadap berbagai permasalahan sebagaimana yang diangkat oleh Ibnu Khaldun selama periode kosong dari masa Ibnu Khaldun sampai saat ini. Ini terasa ada semacam keterputusan pemikiran Islam dalam hal politik, ekonomi, dan hal-hal yang lainnya. Ya mungkin baru di periode sekarang saja, di abad ke-20-an ini mungkin mulai muncul satu dua pemikir-pemikir Islam dalam hal itu. Nah, ini yang mungkin menjadi satu hal yang ironis bagi kita, ada semacam keterputusan pemikiran, ya, sehingga kita begitu jauh harus merujuk kepada Ibnu Khaldun. Itu mungkin sebagai satu komentar dari saya. Ya, terima kasih atas komentarnya, Cak Hasan. Jadi di sini ada Kiai Hasan, ada Cak Hasan, Hasanani. Ada dua Hasan. Ustadz Mutawafar, saya persilahkan. Sedikit saja, Dad. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, terima kasih banyak. Tentu khususan untuk Kiai Haji Ahmadi Thaha, kita perlu banyak belajar dari beliau dan dari yang lainnya semuanya. Tadi kan beliau mengawali sebelum sedikit memberikan pengenalan pada Ibnu Khaldun dan pemikiran-pemikirannya, itu beliau sempat menyinggung dan bercerita tentang ketertarikan beliau sebelum Ibnu Khaldun itu kepada Ibnu Taimiyah. Ini menurut saya ada dua madrasah yang perlu dipertemukan, Yai. Dan sepertinya Kiai Ahmadi Thaha termasuk yang paling mampu, karena dari Ibnu Taimiyah lanjut ke Ibnu Khaldun, ini kan pendekatan yang berbeda. Selama ini umumnya kaum muslimin yang juga disebut dengan kaum pergerakan itu lebih itijahnya Taimi. Jadi ke Ibnu Taimiyahnya. Nah, jadi artinya yang lebih berorientasi pada atau berangkat dari misaliyah, ya, dari idealitas gitu. Sementara Ibnu Khaldun kan itijah waqi'i. Jadi tarikhi, waqi'i, insani gitu ya. Itu sangat dekat. Nah, ini perlu dipertemukan ini. Oleh karena itu terus terang saja bagi dan saya dan para asatidzah lain yang dari latar belakang Timur Tengah, khususnya Teluk Arab Saudi, itu jelas ya itijah taiminya kuat. Sehingga memang ya asing itu kepada ini, sehingga perlu belajar banyak. Nah, sementara untuk bergerak dalam dakwah seperti tadi yang disampaikan oleh Cak atau Ustadz Nur Hasan, nah, belum pakai Cak juga tuh. Nah, dan jadi
salah satu persoalan yang sangat serius, problem yang ada dalam pola pikir dan pola sikap ya banyak aktivis pergerakan dakwah itu kan memang karena ini jadi orientasi itijah misalinya, orientasi idealistisnya itu terlalu dominan. Saya sering berkata bahwa ini mau bergerak, berdakwah dan menciptakan perubahan di bumi, tapi pola pikir orientasinya itu ini di awang-awang, jadi nggak nginjak bumi kakinya gitu. Karena dominannya orientasi misali tadi itu. Nah ini yang saya katakan bahwa ini luar biasa penting itu. Jadi artinya bahwa dari tokoh-tokoh ulama, ya ini diwakili Ibnu Taimiyah yang orientasi ke Quran sunnahnya, nasnya kuat sekali. Terus kemudian Ibnu Khaldun yang lebih berangkat itu dari wakil dan realita sejarah dan segala macam. Jadi insya Allah begitu. Jadi ya banyak hal yang Ibnu Khaldun sampaikan itu tidak langsung dihukumi ini benar salah. Tapi ini fakta kehidupan manusia dan sejarah seperti ini. Nah, bagaimana kita mempertemukan itu saya kira luar biasa. Barakallahu fikum. Insya Allah itu. Nyambung. Mas Rahman di unmute Mas, Iya masih. Ya. Baik, luar biasa apa yang disampaikan oleh Ustaz Muzaffar. Yang intinya agar kita bisa mengkombinasikan antara pemikiran Ibnu Taimiyah dengan Ibnu Khaldun ya, antara al-ittijah al-misali wal ittijah al-waqi'i begitu ya. Antara idealita dengan realita itu harus dikombinasikan begitu. Apa sedikit, Zat? Ya kayak contoh misalnya bahwa semangat kembali kepada Quran Sunnah itu kan akhirnya sering kacau balau kan, karena kemudian dikontradiksikan dengan ulama, ijtihad ulama, mazhab ulama kan gitu. Iya. Jadi sehingga akhirnya jadinya kembali Quran Sunnah itu artinya meninggalkan mazhab, meninggalkan ulama. Itu kayak gitu karena salah. Padahal ini wakil sejarah kan, yang membawa Quran Sunnah dengan pemahamannya itu para ulama itu dan mazhab itulah gitu. Iya. Seolah terpisah. Nah, itu salah satu gambaran contoh. Selalu gitu. Sehingga akhirnya bahwa ini gimana ceritanya para ulama dan mazhab-mazhab dan hasil ijtihadnya dibid'ahkan. Itu karena dikontradiktifkan dengan apa yang dipikirkan sebagai idealita Quran Sunnah. Terpisah seperti itu. Ya, insyaallah. Luar biasa ya dari Ustaz Muzaffar. Tadi Pak Hadi mau menambahkan, Pak Raldi. Jadi ini ya, Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kan banyak ide ya untuk bagaimana Ibnu Khaldun ini menginspirasi, dan ada beberapa gagasan untuk ada apakah website atau ada seterusnya. Ini menurut saya generasi muda kita ini memang harus banyak belajar dan terus menggali gitu. Karena keterputusan daripada penemuan-penemuan Ibnu Khaldun itu tidak boleh dibiarkan terus begitu. Nah, mungkin ke depan juga upaya-upaya dari para ilmuwan Muslim, apakah bin Nabi atau siapa ya, Malik bin Nabi atau yang lainnya, yang kemudian atau juga mungkin teori-teori dari Barat, yang itu semuanya terinspirasi oleh Ibnu Khaldun. Terus kemudian bagaimana dengan realita yang ada sekarang? Ada kemiripan atau beda? Fenomena kapitalis, sosialis, komunis sekarang dominasi mereka pada dunia. Apakah teori-teori Ibnu Khaldun masih relevan atau tidak begitu? Ini perlu diungkap. Maka kalau umpamanya Dr. Sita mendorong mahasiswa-mahasiswanya untuk membuat langkah-langkah karya-karya ilmiah, karena banyak mahasiswa yang kemudian mendorong mereka untuk
bagaimana menggali teori-teori Khaldun itu pada zaman dan era sekarang gitu. Maka saya kira ini kita harus bisa mempelopori untuk itu. Supaya apa? Tidak ada keterputusan ilmu. Ini kan luar biasa. Ibnu Khaldun yang didewa-dewakan dalam tanda petik oleh Barat. Dan mereka menemukan teori-teori Khaldun itu, terus kemudian mereka berhasil. Ya kan? Untuk menguasai dunia. Loh kita loh malah, ya Allah, sama sekali nggak connect dengan teori-teori Khalduniyah itu gitu. Terima kasih. An-Nazariyah al-Khalduniyah. Baik, luar biasa semangatnya Ustaz Daud Hadi nih ya. Pak Sabar. Ya, sebelum nanti waktu saya berikan kepada Kiai Haji Ahmadi, ini masih ada yang angkat tangan ya, Pak Sabar. Pak Sabar, saya persilahkan untuk berbicara atau menanggapi. Terima kasih. Beliau sabar. Ustaz, Masya Allah, saya pertama terima kasih takdim pada guru. Kemudian yang kedua, sebetulnya Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah itu bertemu di Partai Masyumi. Jadi saya harus katakan itu. Kenapa? Karena salah seorang tokoh Masyumi yang menulis tentang Ibnu Khaldun itu namanya Osman Ralibi. Beliau ini adalah murid langsung dari dia pernah ke Jerman dan berguru pada tokoh gurunya Hitler. Kembali ke Indonesia, ke UI dan mendirikan jurusan komunikasi. Jadi beliau itu sebetulnya murid langsung dari Joseph Goebbels. Nah, kemudian beliau menerjemahkan bagian dari muqaddimah, yaitu bagian ilmu Islam dan masyarakat. Itu diterbitkan oleh belum tahun 50-an lah, kalau saya lupa saya itu ada bukunya. Dan itu khusus tentang negara dan masyarakat. Nah, beliau juga salah seorang perumus Konstitusi Republik Islam Indonesia Masyumi yang resmi diajukan ke konstituante, 186 pasal. Di situ kita lihat bagaimana idealisme norma Islam yang diwakili kelompok-kelompok katakanlah para kiainya dan realitas politik yang terjadi. Banyak mengambil inspirasi dari misalnya Republik Islam Pakistan yang baru merdeka. Jadi sebetulnya dan itu alhamdulillah karena pemikiran Ibnu Taimiyahnya itu diteruskan oleh Nur Khalis Majid yang meneliti tentang itu dan nanti disertasinya ya. Iya, jadi sebetulnya kalau kita lihat genealoginya, kalau kita mau dan Nur Khalis Majid sangat Masumian. Jadi kayaknya ayahnya itu adalah satu-satunya tokoh Masumi di antara saudara yang NU. Jadi ibunya itu ketemu muslimat di Jombang. Jadi sebetulnya saya ingin mengatakan bahwa Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah itu bertemu di Partai Masyumi dalam bentuk apa? Dalam bentuk draft Konstitusi Republik Islam Indonesia Masyumi yang resmi diajukan ke konstituante 186 pasal. Nah, saya sekarang sedang melakukan disertasi khusus. Saya sekarang mohon doa nih para kiai sedang melakukan studi khusus disertasi tentang itu. Jadi konsep negara Republik Islam Indonesia versi Masyumi dan itu resmi. Dan itu nggak ada yang buka, nggak ada yang membuka itu. Hanya 2 orang saya lihat, itu pun hanya sebagian. Pertama disertasinya Adnan Buyung, aspek hukum dan HAM. Kedua disertasinya Ahmad Sayung Arif. Hanya ada masalah di situ. Nah, menurut saya ini harus dibuka. Jadi kalau tadi kekhawatiran beliau, pertemuannya itu di mana? Di Masyumi. Dan saya nanti akan saya coba sharing beberapa temuan-temuan itu. Dan itu banyak merujuk pada pikiran-pikiran Khaldunian. Apalagi Ayunan Nasution, Adis juga nulis, kemudian juga yang nulis negara Islam itu juga nulis. Dan itu semua kalau saya perhatikan itu praktik politik. Jadi hampir semua praktik politik di masa kedinastian itu ditulis dan diadopsi dalam bentuk konteks kenegaraan. Makanya Masyumi memilih Jumhuriyah Republik. Jadi jelas Republik Islam tanda kurung Islam Indonesia seperti itu nama judulnya. Saya kira itu yang disampaikan. Jadi insya Allah pikiran Khaldun dan Taimiyah ini terus berlangsung lah. Kita. Baik. Terima kasih. Luar biasa. Ya, salam. Luar biasa informasi yang disampaikan oleh Pak Sabar ya. Selanjutnya waktu saya berikan kepada Kiai Ahmadi untuk menanggapi sekaligus closing statement ya. Silakan. Baik. Betul memang. Jadi saya sama Kang Dede sebenarnya itu
panggilannya Nur Hasan Zaidi itu Kang Dede. Kang Dede. Sudah 3 periode dia di apa namanya di anggota DPR ya, anggota DPR sampai sekarang. Waktu kita sama-sama di PUI mendorong Ustadz Ahmad Heriawan untuk maju jadi apa di Pilkada Jawa Barat itu, untuk jadi Gubernur Jawa Barat. Kita rapatnya pertama kali saya masih ingat itu di rumah makan apa Padang di daerah Mampang itu. Pertama kali itu saya udah kepikir bagaimana kira-kira menerapkan pola pikir Ibnu Khaldun ini kepada dalam penerapan politik, ya kan ya, di dalam pilkada gitu. Saya lihat bagaimana asobiyah itu bisa terbentuk melalui sebuah jaringan yang apa namanya yang menjadi tumpuan dari pengumpulan suara di dalam pilkada. Bahkan saya terakhir baca agak kaget saya bahwa sebetulnya apa yang disebut dengan asobiyah itu tak lain adalah partai politik itu sendiri gitu. Ada seorang sarjana yang mengatakan demikian, dan kemudian saya melihat juga bagaimana gitu asobiyah itu dalam arti positif tentunya saja ya kan ya, tentu saja selama ini memang seringkali asobiyah diartikan sebagai hal-hal yang negatif karena keasobian ta'assub gitu ya, ta'assub ke kesukuan seperti itu, tetapi atau keagamaan sara lah gitu. Tapi sebetulnya kita bisa bicara tentang asobiyah ini dalam pengertian yang sangat positif sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Khaldun. Jadi meskipun kita bicara sara, tetapi politik identitas gitu dalam pengertian sara adalah dalam pengertian seperti yang dipahami oleh Ibnu Khaldun ini dalam teori asobiyahnya. Jadi kita bisa memetakan waktu itu dengan Kang Dede itu kira-kira dari mana itu suara-suara untuk Ahmad Heriawan bisa kita peroleh. Itu kita petakan dengan baik. Kita diskusi sepanjang waktu dan alhamdulillah Ustadz Ahmad Heriawan juga bisa melaksanakan kegiatan yang kita diskusikan itu sebagian mungkin ya. Misalnya begini, dalam sehari Ustadz Ahmad Heriawan tuh bisa bertemu itu dengan di 5 sampai 10 titik dalam waktu sehari untuk mengumpulkan suara, gitu kan, kira-kira gitu kan. Daerah Jawa Barat dia jelajah dengan sedemikian rupa sehingga semua titik-titik yang menjadi pengumpul suara itu bisa apa namanya bisa dia kuasai. Nah itu tentang tadi bermanfaat jika digunakan oleh para aktivis ya. Betul, buku ini bisa begitu. Dan saran dan hal ini sudah sangat disadari betul seperti saya katakan sebelumnya oleh kawan kita Pak Fahri Hamzah gitu kan yang menyarankan saya dan mau menerbitkan buku ini. Saya mau menerbitkan sampai 15.000 gitu waktu itu gitu kan, tapi belum terlaksana. Baik, tentang kenapa ada keterputusan pemikiran seperti dikatakan Cak Hasan itu atau Ahmad Hasan, meskipun sebetulnya Jawanya medok Pak. Enggak layak disebut sebagai Cak. Cak itu orang Jawa Timur, orang Madura. Beliau Cak juga, Cak Jawa Timur. Cak Jawa Timur ya. Surabaya ya. Baik, ada keterputusan pemikiran memang betul ya, memang betul dan saya kira saya juga sedang mencari. Terakhir saya ketemunya di mana Pak? Di Said Nursi Pak. Jadi Said Nursi ini orang yang menurut saya gitu dia melakukan pendekatan seperti yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah dalam menafsirkan Al-Quran, tetapi dia sangat-sangat empiris, sangat ilmiah di dalam pemahaman terhadap Quran. Misalnya dia menerjemahkan hal-hal yang terkait dengan hal-hal yang mestinya dipandang sebagai sesuatu yang sifatnya ditinjau secara fikih seperti zakat gitu. Tetapi oleh beliau itu ayat-ayat itu diterjemahkannya secara sosiologis bagaimana zakat itu betul-betul implementatif bisa dilaksanakan dalam memberantas kemiskinan. Ada 2 hal yang dia sarankan dalam memberantas kemiskinan itu.
Yang pertama adalah zakat dan yang kedua riba. Apa? Yang pertama adalah zakat, yang kedua riba. Begitu beliau berulang-ulang karena memang inilah caranya untuk mengatasi seluruh problema sosial, insya Allah katanya bisa diatasi dengan cara dua hal ini. Kemudian pendekatan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun yang memang berorientasi ke idealisme, berorientasi kepada realisme. Sebetulnya dia sama sekali tidak meninggalkan ya apa yang disebut dengan idealisme. Nah, saya ada satu buku dikarang oleh Fuad Ba'ali, sangat menarik membahas tentang pola pikir Ibnu Khaldun ini, yang dia selalu mengkontraskan, misalnya antara lain antara pemikiran idealisme dengan realisme. Dia kasih contoh-contohnya dan pembahasan Fuad Ba'ali itu sangat-sangat populer, sangat modern ya, di mana dia mengambil juga teori-teori baru, teori-teori kemasyarakatan sekarang ini. Baik, terakhir ini makasih sama Ustadz Ustadz Sabar Sitanggang atas undangan ke acara ini. Ternyata beliau sedang menulis disertasi ya. Kita tunggu, insya Allah disertasinya akan memberikan kontribusi juga bagi kita. Jadi bukan hanya melihat tentang apa itu konstitusi negara Islam, tapi bagaimana itu bisa diterapkan nantinya gitu. Gitu kan kira-kira. Kita berharap begitu. Amin, amin. Ya. Saya kira ini dari saya, kalau closing statement, saya kira memang ke depan kita mungkin didorong untuk lebih banyak lagi membaca bagian-bagian dari mukaddimah seperti dikatakan oleh Ibu Sita tadi, Mbak Sita, bagian-bagian mana dari buku-buku itu yang sesuai dengan minat kita. Memang betul, buku ini adalah buku segala ada, Dan kalau Anda sebagai dosen, Anda akan sangat terbantu oleh buku ini untuk menjadikan materi-materi kuliah dalam berbagai hal. Gitu. Jadi tinggal ambil aja beberapa bagian dari sub-sub yang ada, terus kita ungkap gitu kan. Ini terakhir saya sedang bersama kawan-kawan sedang meneliti tentang khilafah ya, konsep khilafah ya di MUI ya. Itu Ibnu Khaldun menulisnya gitu tidak sedikit. Itu dia menulis kurang lebih sepanjang yang saya catat itu hampir 25-30 halaman. 30 tentang khilafah itu sendiri. Jadi sangat-sangat lengkap, komprehensif dan realistik gitu kan, di dalam melihat bagaimana khilafah itu dilihat kemudian dipandang dengan konsep asobiahnya. Saya kira itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Matur suwun, matur selangkung.